Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgantara dengan NIM 250420236. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran dan amalan Islam. Topik ini penting karena dalam Islam, akhlak menjadi cerminan dari keimanan seseorang. Jadi bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, tetapi juga bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk nih materi yang pertama, pengertian akhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku atau sikap terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang terlihat, tetapi juga mencakup niat dalam hati dan cara berpikir seseorang. Dalam Islam, akhlak yang baik harus muncul dari kesadaran diri, bukan karena paksaan. Misalnya bersikap jujur, bukan hanya sekedar berkata benar, tapi juga memiliki niat yang bersih. Nah, masuk materi yang kedua, dasar ajaran akhlak dalam Islam. Nah, ini kita bisa melihat dari Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang berisi tentang petunjuk bagaimana manusia menjalani kehidupan. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Al-Quran juga mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, yang kedua itu adalah hadis sebagai contoh nyata. Hadis merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hadis, kita bisa melihat bagaimana Nabi bersikap dalam berbagai situasi. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang sabar, dan penuh kasih sayang. Nah, baik, masuk materi yang ketiga, macam-macam akhlak mulia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup keikhlasan dan dalam beribadah, rasa syukur, kesabaran, dan tawakal. Seseorang yang memiliki akhlak baik kepada Allah akan selalu mengingat dalam setiap keadaan. Nah, yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak ini berkaitan dengan interaksi sehari-hari seperti jujur, menghormati orang lain, dan tolong-menolong. Akhlak yang baik akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Akhlak kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri mencakup menjaga kesehatan, disiplin, dan bisa mengendalikan emosi secara mampu. Serta mampu mengontrol diri akan lebih baik, bijak, dan dalam bertindak. Nah, yang keempat itu adalah akhlak kepada lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sebagai khalifah di bumi ini. Hal ini mencakup menjaga kebersihan dan tidak merusak alam. Nah, baik, masuk materi yang keempat nih, cara menanamkan akhlak mulia. Yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk berbuat baik. Akhlak mulia dapat dibentuk melalui kebiasaan seperti berkata sopan, membantu orang lain jika dilakukan terus-menerus. Hal ini akan menjadi bagian dari kepribadian. Nah, yang kedua adalah meneladani Nabi Muhammad SAW. Dengan meniru sikap Nabi Muhammad SAW, kita dapat memahami bagaimana akhlak yang dapat diterapkan. Rasulullah selalu bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga itu adalah memperkuat iman dan ibadah. Iman yang mendorong seseorang untuk berperilaku baik. Hal ini dapat melalui sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Nah, yang keempat itu adalah memilih lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan baik akan mendorong kita untuk berbuat baik. Nah, masuk materi selanjutnya nih, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ambil yang pertama itu adalah di rumah dulu ya. Di rumah kita biasanya menghormati orang tua, membantu pekerjaan, dan berbicara dengan sopan menunjukkan tanggung jawab dalam keluarga. Nah, yang kedua itu kita di lingkungan kampus. Bersikap jujur, tidak menyontek, dan menghormati guru atau dosen penting untuk suasana belajar yang baik. Nah, yang ketiga ini di masyarakat, menjaga kebersihan, saling membantu, dan menghargai perbedaan, menciptakan kehidupan yang rukun. Nah, yang keempat itu di media sosial. Harus berhati-hati nih dalam berbicara, tidak boleh kita menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar, dan kita tidak boleh menghina dalam media sosial itu.
Nah, baik, materi selanjutnya itu adalah manfaat akhlak mulia. Akhlak mulia memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Seseorang yang berakhlak baik akan lebih dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Selain itu, kita hidup menjadi lebih tenang dan terhindar dari konflik. Nah, jadi kesimpulannya, menanamkan akhlak mulia adalah kewajiban setiap muslim dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.